Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Allah katakan beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Saya percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kita beribadah secara online, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Satukan hati kita akan awali ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan lewat ibadah kami. Kami tahu di mana 2-3 orang berkumpul sehati sepakat, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup menjangkau di tempat di mana kami berada hari ini. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang memulihkan, memberkati, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Ku menyembah
Mari dengan lembut katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami tahu apa yang Engkau firmankan akan Engkau genapi. Setiap nubuatan yang Dia sampaikan oleh hamba-hamba-Mu, kami percaya hari-hari ini sedang digenapi Tuhan. Dan karena itu kami yakin, kami percaya, setiap kami yang berharap kepada-Mu Tuhan, setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami hari ini adalah Allah yang menjadi sumber jawaban atas setiap doa kami. Dan kami tahu kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kami hari ini. Ada jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami akui Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kami untuk selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
Kami mengakui Engkau dengan mulut, dengan hati kami, bahwa hanya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami hari ini dan siap memberkati lebih lagi. Kami bersuka cita bagi namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya sama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya, sebab Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Amin. Dia yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang terbesar ada dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang terbesar ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Ini yang kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak
terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya, bagaimana keadaannya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, yang baik, yang luar biasa. Dalam keadaan seperti apapun, tetap bersyukur dan mengucap syukur ya. Baik, kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan lebih jauh ya. Saya harap kita siapkan hati kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, hanya ada 2 nabi yang diangkat oleh Allah secara langsung. Artinya tidak mengalami kematian secara fisik. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Sama-sama diangkat oleh Allah. Di dalam bahasa aslinya dikatakan diambil, dipindahkan. Mengapa demikian? Selalu ada alasan. Saudara, kita akan melihat di Henok. Henok ini mengapa diangkat oleh Allah? Ada begitu banyak yang dipelajari sebenarnya, di antara lain bagaimana Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, saya akan sedikit melihat sebuah sejarah. Kita akan melihat sama-sama sebuah sejarah. Henok ini adalah keturunan dari Adam. Saudara, kalau kita melihat dari garis keturunan, itu Henok ini adalah keturunan dari Adam. Sebelumnya itu, saudara, kita akan lihat ya, Henok hidup pada zaman di mana Adam masih hidup. Wih, mungkin ya, mungkin. Kenapa saudara? Karena pada zaman dulu usia-usia itu kan begitu panjang. Adam itu 920 ya. Wih, panjang sekali. Jadi sehingga Adam itu masih bisa dia mendampingi, melihat ya, itu keturunan-keturunannya dari anak, cucu, cicit itu panjang sekali. Nah, termasuk Henok. Jadi Henok ini dia adalah sosok keturunan dari Adam, yang mana Adam masih ada kesempatan untuk bersama-sama dengan Henok. Berapa lama? 243 tahun. Wih, bayangkan. Jadi Henok sendiri usianya itu ketika Henok dipanggil oleh Tuhan itu 365 tahun. Pada usia Henok 365 tahun, Henok diambil oleh Tuhan. Dalam 365 tahun itu, jadi pelan-pelan nih saya, supaya kita bisa mengerti sedikit sejarah bahwa keturunan-keturunan itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, sehingga kita tahu sebuah karya penebusan, sebuah rencana Tuhan yang indah sebenarnya. Dan kita juga harus belajar dari keturunan dan sejarah-sejarah ini. Nah, Henok yang umurnya 365 tahun kemudian diangkat,
dia masih punya waktu bersama dengan Adam itu 243 tahun. Nah, saudara, ketika Henokh berusia 65 tahun, jadi 0 tahun sampai 65 tahun itu, ya, sebenarnya Henokh itu mengalami masa-masa kesuraman. Saudara nanti bisa lihat bahwa ada mengalami masa kesuraman sampai anaknya Henokh lahir. Nama anaknya itu adalah Metusalah. Saudara pasti tahu, wah Metusalah ini siapa? Metusalah adalah manusia tertua dalam sepanjang sejarah manusia, ya, Metusalah. Nah, Metusalah itu sendiri dalam punya arti, saudara, penghantar akhir zaman. Jadi ketika Metusalah lahir, usianya 65 tahun. Saat itu si Henokh umurnya 65 tahun. Di saat itulah terjadi perubahan hidup daripada Henokh. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia menamakan anaknya Metusalah dan dia terjadi perubahan hidup. Dari masa kelamnya, dia berubah hidupnya. Dan di saat itulah dalam terjadi perubahan hidupnya itu, Henokh benar-benar hidup bergaul dengan Allah. Jadi sudah paham ya? Jadi Metusalah kapan mati, Pak Tony? Metusalah itu mati karena dia mengalami masa di Nuh. Jadi waktu Nuh membuat bahtera, itu Metusalah masih hidup. Tapi begitu hujan itu turun, kemudian banjir terjadi, Metusalah sudah meninggal. Jadi benar, dia adalah penghantar akhir zaman di zaman Nuh. Ya, jadi luar biasa sekali kalau kita selidiki Alkitab ini, luar biasa. Nah, saudara, mari kita kembali lagi ke Henokh supaya kita tidak kemana-mana. Satu hari akan membahas masalah yang lain. Nah, Henokh ini dia bergaul dengan Allah. Kemudian dia diangkat oleh Allah. Artinya Henokh tidak mengalami yang namanya kematian. Saudara, Henokh sebenarnya adalah gambaran daripada manusia yang dalam hal ini yang diciptakan pertama yaitu Adam dan Hawa. Apabila Adam dan Hawa tidak melanggar perintah Tuhan ketika ada di Taman Eden, sebenarnya yang terjadi adalah seperti Henokh. Saya ulang. Seandainya Adam dan Hawa tidak melanggar perintah Tuhan, maka kehidupan Adam dan Hawa dan keturunannya itu akan seperti Henokh. Bahwa Henokh tidak mengalami kematian. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Nah, ini adalah gambaran real bahwa janji Allah itu benar-benar ditepati, benar-benar bukan sebuah kebohongan. Ada buktinya, yaitu Henokh. Sehingga Adam menceritakan itu. Saya percaya bahwa juga beberapa teolog percaya bahwa semasa hidup Adam ketika bertemu dengan Henokh, maka berulang kali Adam itu menyampaikan hal ini. Sehingga terjadi titik pertobatan pada Henokh dan dia hidup bergaul dengan Allah. Disitulah saudara, kemudian benar apa yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Henokh mengalami kehidupan kekal. Henokh tidak mengalami kematian. Itu terjadi gitu. Nah, kita sekarang masuk kepada hidup bergaul. Apa sebenarnya hidup bergaul ini? Saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan, di dalam King James, and Enoch itu Henokh, and Enoch walked with God, and he was not forgot to him. Artinya ternyata bergaul dengan Allah itu berjalan. Walk, berjalan dengan Allah. Di dalam bahasa aslinya disebut sebagai, dikatakan bahwa itu berbicara berjalan secara konstan atau secara continue, terus berjalan terus menerus, saudara.
itu dikatakan bahwa bergaul dengan Allah itu sama dengan kata-kata berjalan bersama dengan Allah, dan itu konstan. Konstan itu berarti tetap berjalan dengan Allah. Nah, dengan kata asli dikatakan halak, halak itu juga berbicara tentang menyenangkan Tuhan. Dalam kitab Septuaginta, ya, kitab Septuaginta itu apa Pak Tony? Kitab Septuaginta itu adalah perjanjian lama kan dulu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, ahli-ahli kitab menerjemahkan perjanjian lama itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Maka namanya kitab Septuaginta. Jadi tetap menggunakan bahasa asli Ibrani tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dikatakan bahwa berjalan secara konstan dengan Allah atau walk with God, berjalan dengan Allah itu adalah menyenangkan Tuhan. Please God, ya, menyenangkan Tuhan. Dikatakan bahwa hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara, bagaimana sih hidup itu menyenangkan? Kalau saya punya anak ya saudara, hidup itu kalau menyenangkan orang tuanya, sehingga kadang kalau saya sedang jutek gitu ya saudara, kamu kok gak bisa sih nyenengin papi mami gitu. Kenapa sih kamu kok gak bisa menyenangkan sehari aja? Gitu saudara. Ya, nah kali ini saya tadi ditanya nih sama anak saya, papi nanti mau rekaman jam berapa gitu. Ya setengah jam lagi. Saudara, ketika saya sudah masuk ke dalam ruangan, ternyata semuanya sudah siap. Kan saya senang, saudara ya. Wah, itu menyenangkan, ya menyenangkan sekali. Jadi ngelihat anak saya itu jadi modelnya itu, wah, kamu kok jadi ganteng ya, gitu. Ya, jadi bayangkan, misalkan kita bangun pagi, kemudian anak-anak sudah nyiapin makanan, atau bangun pagi, ayo kita doa yuk, wah gitu Pak, mantap ya. Kemudian mau sekolah, kita sudah disiapin, wah nggak usah dibangunin, bangun, itu menyenangkan. Mungkin nggak secara langsung kepada saya, karena kan misalkan kalau sekolah bangun sendiri kan nggak ada kaitannya dengan saya secara langsung, tetapi sikapnya, perilakunya menyenangkan gitu. Jadi Henokh itu hidup bergaul dengan Allah, itu adalah hidup yang menyenangkan Allah. Setiap hari, secara konstan. Ya. Kalau kita hitung ya, setiap hari kita, hari bangun pagi sampai kita tidur, itu berapa banyak kita menyenangkan Tuhan. Ya. Kata-kata menyenangkan Allah, dikatakan juga sebenarnya menyenangkan Allah itu juga berkenan kepada Allah. Atau euresteo, berkenan, well pleasing. Jadi artinya berkenan, baik sekali. Orang yang menyenangkan orang itu sedang mendapatkan perkenanan. Nah kita nih bagaimana kita menyenangkan Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Henokh. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Demikian. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup. Nah, kata-kata hidup itu disamakan dengan berjalan. Kita akan berjalan dalam hidup yang baru. Kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 2a, hiduplah di dalam kasih. Dengan kata lain, berjalanlah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi kalau dikatakan bergaul dengan Allah, itu sama dengan berjalan dengan Allah, itu sama dengan menyenangkan Allah. Hidupnya bergaul dengan Allah, itu artinya menyenangkan Allah. Hidupnya bergaul dengan Allah, artinya hidupnya berjalan dengan Allah. Nah, dari hal itu, apa sih sebenarnya syarat yang penting untuk kita bisa menyenangkan Tuhan? Apa syarat yang paling penting supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Nah, kita akan lihat apa yang menjadi syarat. Yang pertama kita buka di dalam
Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya ulang, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, kata-katanya mungkin agak membingungkan saudara. Tapi sebenarnya kata-katanya begini loh. Mungkin enggak orang itu akan berjalan bersama kalau tidak ada kesepakatan. Saudara kalau pernah naik online itu taksi online, coba saudara naik ya, saudara naik sudah sepakat. Oh saya mau ke TP gitu, coba saya mau ke Tunjungan Plaza. Saudara kemudian taksi online-nya datang, saudara naik, terus kemudian dia pasti tanya, ke Tunjungan Plaza ya Pak, Pasar Atom ya Bu, gitu ya. Terus tiba-tiba saudara bilang gini, enggak, saya enggak ke Tunjungan Plaza, saya enggak ke Pasar Atom, saya ke bandara. Saudara kira-kira sopirnya itu akan mau mengantar saudara apa enggak? Loh Bu, tapi ini di aplikasi begini, enggak peduli saya, pokoknya harus ke bandara. Saudara bukannya diantar saudara dan saya ditendang keluar. Kenapa? Kesepakatan yang sudah disepakati lewat aplikasi, kita langgar ketika kita masuk di dalam mobil. Ya itu tidak akan pernah berjalan bersama-sama. Saudara akan dikatakan gini, sudah Pak, keluar aja cari yang lain atau aplikasi lain. Nah, saudara uangnya saudara kepotong. Ya, gitu. Jadi kita nggak mungkin, orang pacaran juga begitu. Kalau dia tidak ada kesepakatan berjalan bersama, kan ngapain dia jadi pacarnya. Gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dalam King James ini, can two walk together except they be agreed. Artinya apa? Dapat nggak orang itu berjalan bersama-sama kecuali mereka itu sudah sepakat. Jadi syarat pertama supaya saudara dan saya ini bisa berjalan dengan Allah itu adalah saudara sepakat. Lah masalahnya kalau nggak sepakat gimana Pak Tony? Maka harus dinamakan namanya konsiliasi. Saya ulang, konsiliasi. Artinya terjadi sebuah konsiliasi? Sebuah pemulihan, sebuah kembali hubungan untuk baik, kembali untuk sepakat. Itu namanya konsiliasi. Saudara jangan dipikir kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita merasa bahwa kita sudah nggak ada apa-apa, kita nggak ada masalah dengan Tuhan, kita juga tidak marah dengan Tuhan. Tetapi ketika kita diselidiki di dalam hati kita, bisa jadi loh, kita ini masih komplain dengan Tuhan, kita masih marah dengan Tuhan, kita nggak terima, kenapa saya harus di PHK, saya harus dirumahkan, kenapa saya harus punya anak yang begini, anak berkebutuhan khusus, kenapa saya tiba-tiba bisnisnya hancur, kenapa hubungan saya begini, kenapa saya kok nggak diberkati, kenapa saya masih sakit. Banyak sekali yang memungkinkan saudara dan saya, sebenarnya saudara ini bukan menjadi orang percaya yang sudah sepakat dengan Allah, di mana kita menyepakati kehendak Allah, menyepakati rencana Allah dalam hidup saudara, kita sedang ngeyel. Bagaimana kita ngeyel tapi tetap mau berjalan? Tidak bisa. Pada titik tertentu saudara akan komplain lagi, komplain lagi. Dan akhirnya saudara bisa meninggalkan Tuhan. Mari kita hari ini saudara, kita membereskan semuanya di dalam konsiliasi. Supaya kita bisa berjalan dengan Allah saudara. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah kalau kita tidak pernah ada berdamai dengan Dia? Bagaimana saudara dan saya bisa berjalan dengan Tuhan? Kalau saudara dan saya masih komplain, bertanya, komplain, mengapa. Nggak bisa. Kita harus berjalan dengan Allah setelah kita berdamai dengan Allah. Jangan berusaha memaksakan kehendak kita kepada Allah. Ada satu kalimat yang cukup menggelitik sebenarnya. Yaitu ketika ada kata-kata begini. Kita ini seringkali menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti kita pikirkan, yang kita maui, yang kita kehendaki. Bukankah sebenarnya kita ini harus menjadi umat, anak, saudara, sahabat yang Tuhan maui, yang Tuhan kehendaki. Jangan menjadikan Tuhan yang kau kehendaki.
Kalau ingin menjadikan Tuhan yang kau kehendaki, saudara sebenarnya bukan orang percaya yang menjadi pengikut dan menjadi murid Kristus. Mari kita berkonsiliasi dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita buka di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu apa saudara? Kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Allah? Syaratnya adalah bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Orang yang mau hidup menurut perintah itu artinya menaklukkan dirinya di hadapan Allah. Syarat yang kedua adalah kita menaklukkan diri di hadapan Allah. Menaklukkan kehendak kita, menaklukkan keinginan kita, supaya kehendak Allah itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak bisa menuntut, jangan menuntut. Saudara, kalau Allah yang nyopir, wah kok jadi Yesus jadi tukang sopir ya. Jadi kalau dia yang mengendalikan hidup saudara, saudara jangan sekali-sekali saudara ngeyel untuk ngajarin drivernya. Sudah ikut aja, manut aja. Saudara, saya ini kalau naik mobil, kalau saya yang nyetir, kalau naik motor saya yang nyetir. Orang itu harus menaklukkan diri pada saya yang nyetir, mau kemana. Ya. Jadi kalau saya naik, kemudian mau kemana? Kok lama? Waduh, itu rasanya jengkel gitu. Anak saya tuh kalau pergi keluar kota, saya selalu bilang begini, karena dulu waktu kecil selalu ngomong setelah tidur, karena kalau kami berangkat tuh biasanya pagi hari, saudara ya, jam 4 gitu, jam 3, supaya anak-anak bisa tidur, terus kemudian pagi sudah sampai di tempat gitu. Nah suatu hari itu ketika dia tengah tidur, pagi nggak nyampe karena macet gitu ya, bangun. Ini sampai mana Pi? Berapa lama lagi Pi? Habis ini mau kemana Pi? Itu rasanya, waduh, marah saya saudara. Sudah kamu pokoknya jangan tanya. Karena kamu sudah ada di mobil ini dan papi yang nyetir, kamu gak boleh tanya apa-apa. Ikut aja. Maka dia juga harus menaklukkan diri. Kalau dia gak menaklukkan diri ngapain? Ya dia keluar mobil, aku naik bis aja kalau gitu. Aku naik kereta api aja Pi. Nah, saudara kalau mau ikut berjalan bersama dengan Allah, taklukkan dirimu di dalam hidupmu. Hidupmu diserahkan, ditaklukkan di hadapan Allah. Biar kehendak Allah itu terjadi loh saudara. Bagaimana Pak Tony supaya kita bisa menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan? Saudara, bagaimana supaya saudara bisa menaklukkan diri di hadapan Tuhan? Yaitu dengan cinta. Ulangi saudara, cinta. Cinta kitalah cintamu, cintaku. Itu yang membuat saudara dan saya itu bisa menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara akan menyerahkan hidup saudara. Ini beberapa waktu lalu ini, waduh memang kadang kalau sudah cinta itu kadang buta ya saudara ya. Tapi saya berikan contoh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari jangan dicontoh. Maksudnya adalah cinta itu loh, kekuatannya sampai seperti itu. Kalau saudara mencintai Tuhan, itu artinya bisa loh melakukan apa saja. Nah, demi cinta, orang itu kalau demi cinta itu misionaris bisa pergi kemana saja. Demi cinta dia bisa mengorbankan apa saja. Demi cinta dia bisa melakukan apa saja. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada pernikahan yang cukup menggemparkan. Menikah dengan 2 orang perempuan. Menggemparkan saudara, viral di media sosial. Kok bisa ada perempuan yang mau menjadi istri kedua dan dinikahkan dalam waktu yang bersamaan? Saudara, ketika didatangi oleh wartawan ditanya, awalnya malu-malu. Tapi dia tanya, lah wong saya cinta kok. Dia itu rela untuk disakiti kalau seandainya ada ketidakadilan ketika sudah menikah dengan lelaki yang sudah punya istri yang lain. Saudara, cinta itu membuat buta. Sementara pemerintah hanya mencatat. Perhatikan baik. Walaupun
saudara, di keyakinan yang lain itu di dalam surat nikahnya bisa ada istri keberapa itu. Tetapi yang dicatat oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang tahun 1974 bahwa cuma satu istri. Jadi walaupun mereka datang berdua di di kantor KUA, saudara, tetapi tetap yang dicatatkan cuma satu. Lah yang satunya bagaimana? Enggak apa-apa. Karena saya sudah terlanjur cinta. Berarti kan saudara, dia rela apapun karena dia mencintai lelaki ini. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari saudara jangan contoh ini bukan contoh. Maksud saya adalah menceritakan ilustrasi ini adalah ketika kita mencintai Allah, kehendak kita, keinginan kita, semuanya itu bisa ditaklukkan karena cinta. Dikatakan, dan inilah kasih itu. Kasih. Tuhan tahu bahwa tanpa kasih kita nggak bisa menaklukkan diri kita di hadapan Dia. Dan inilah kasih itu. Kemudian yang ketiga, apa syarat kita tuh bisa berjalan bersama dengan Tuhan? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dengan kata-kata hidup itu sendiri, bergaul itu sendiri, ternyata dari bahasa yang dari akarnya dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, maksudnya adalah kita yang menjadi syarat bagaimana saya supaya berjalan dengan Allah. Syaratnya adalah saudara percaya dengan Tuhan. Saudara punya iman, saudara percaya penuh. Kalau saudara dan saya percaya dengan Tuhan, kita percaya benar sepenuh hati, maka kita baru bisa berjalan bersama dengan Dia. Dan berjalan bersama dengan Dia artinya menyenangkan Dia. Berjalan dengan Dia artinya saudara bergaul dengan Dia. Dan itu membawa saudara, janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau mendapatkan perkenanan dari Allah. Dan saudara, janji Tuhan itu adalah kekal. Dan untuk saudara dan saya. Seperti Henok. Gimana sih Henok kok bisa hidup bergaul? Pasti dia mengalami proses ini dulu untuk supaya dia bisa bergaul. Dan apa sih Pak Tony berjalan bersama dengan Allah itu yang secara nyata? Saya akan secara singkat katakan bahwa berjalan secara nyata itu adalah bagaimana saudara bisa intim dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia memberitakan tentang Tuhan. Namanya terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu ngapain? Bukan memberitakan tentang kita, bukan memberitakan tentang pelayanan kita, bukan memberitakan tentang gereja kita. Tapi kita membicarakan tentang pekerjaan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang perintah Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Itu saudara. Itu berarti kita sedang benar-benar secara nyata kita menyenangkan dan berjalan dengan Dia. Yang ketiga adalah melibatkan Tuhan di dalam hidup. Karena kita tahu bahwa Dia hadir, ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi melibatkan di dalam rencana saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam waktu belajar, masa depan, doa, libatkan Dia. Libatkan. Buka toko, saudara mau membuka bisnis baru, saudara memulai startup sebuah bisnis makanan kuliner, saudara sedang buat ini, saudara sedang nulis itu, saudara sedang olahraga, membuka kesempatan pelayanan dan misi, semua saudara libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu berjalan secara nyata. Baik saudara, saya harap saudara tahu bahwa kita harus hidup memang bergaul dengan Allah. Kita harus hidup berjalan dengan Allah. Kita supaya mendapatkan perkenanan dari Dia. Dan harus berdamai dengan Allah. Menundukkan diri, menaklukkan diri dengan kasih itu kita bisa. Dan saudara harus percaya dengan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari Minggu ini.
kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kami berjalan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang punya rencana yang indah. Hari-hari seperti ini biarkan kami belajar untuk kami bergaul dekat dengan Engkau. Artinya kami berjalan menyenangkan Engkau secara konstan setiap hari Tuhan. Biarkan itu dengan cara memulainya dengan kami berdamai dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang komplain, kami menyalahkan Engkau, kami tidak terima dengan keadaan ini, kami nggak pernah berdamai dengan Engkau. Hari ini ampuni kami mau berserah kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami juga mau menaklukkan diri kami di hadapan-Mu. Karena kami mengasihi Engkau, kami akan memberikan semuanya untuk Engkau. Demikian pula Tuhan kami belajar terus supaya kami percaya dengan Engkau. Iman itu Tuhan, bukan karena kami berjalan, bukan karena kami melihat, tapi oleh karena iman, karena kami percaya dengan Engkau. Mungkin kami belum melihat, tetapi kami belajar untuk terus mempercayai Engkau. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kemudi dalam hidup kami, sebagai pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau lebih intim dengan Engkau, kami mau melayani Engkau, dan kami mau melibatkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan, buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih buat apa yang Tuhan buat setiap kehidupan kami sampai hari ini. Dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tony Nardi Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya boleh memampukan kami, boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya saat kami berjalan bersama Tuhan, berarti kami mau bergaul dengan Tuhan, kami mau intim dengan Tuhan, dan kami melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, mau sepakat dengan Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya, kami tahu, kami menyadari saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya kekuatan baru Engkau berikan atas kehidupan kami, kemampuan, keberanian, di dalam melewati pertandingan kehidupan ini ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh Engkau tanam dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, berkati untuk bisa bersama-sama berjalan dengan Tuhan, dengan sepakat, dengan intim, dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih, berkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer ke rekening gereja, berkati mereka semua di dalam usaha pekerjaannya, berkati dalam kehidupan rumah tangganya. Kami percaya makin hari jemaat GBI Tidar Blessing makin diberkati, makin hari makin berkenan dengan Tuhan, karena bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu akan membuat keberhasilan dan akan membuat rohani mereka makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negeri kami tercinta Indonesia. Berkati negeri kami dari Sabang sampai Merauke, berkati pemimpin kami, berkati kota kami. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan memilih pemimpin-pemimpin kami percaya ada rencana Tuhan yang indah. Berikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan untuk boleh Engkau pakai untuk menjadi alat Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya membawa negeri kami makin hari makin diberkati, makin hari makin damai, makin hari makin tentram, makin hari makin sejahtera. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara semua. Bila hari ini kita bersama-sama boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.